Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu kembali melanjutkan yaitu materi pelajaran SKI kelas 8, di mana pada materi kelas 8 ini seperti yang sudah kemarin kita bahas, di mana mulai dari berdirinya dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad. Selanjutnya adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti atau sistem kepemerintahan dalam Islam yang mana dipilih sebagai seorang pemimpin atau khalifah atau seorang kepala pemerintahan, ya, kepala negara itu dengan sistem monarki, ya, sistem monarki yaitu sistem turun temurun, ya, yang ditunjuk langsung oleh pendiri-pendiri sebelumnya, yang mana pendiri dinasti Abbasiyah yang kita ketahui adalah Abil Abbas As-Saffah, ya. Ini adalah salah satu kekhalifahan yang berdiri di Baghdad setelah runtuhnya dinasti Umayyah, ya. Nah, seperti halnya bahwasanya yang namanya sebuah negara atau kekuasaan itu, ya, istilahnya berkembang, ya, mulai dari berdiri, kemudian masa kejayaan dan kekuasaannya, dan akhirnya dia juga runtuh. Begitu juga dengan dinasti Abbasiyah, ya. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya, apa yang menjadikan sebab keruntuhannya itu, ya. Kemudian apa saja yang menjadi sebab kejayaan-kejayaan dan prestasi dan sebagainya, ya, itu bisa kita baca dalam buku itu. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, pada halaman 14 itu adalah kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, atau kita bisa lihat di gambar itu, ya, itu adalah salah satu gambar Khalifah Abu Mansur, ya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu kekhalifahan Abbasiyah yang kedua, ya, setelah Abil Abbas As-Saffah. Ini adalah putranya, ya, yang tercatat, ya, dalam buku sejarah ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah ini berdiri paling lama di antara dinasti Islam, ya. Setelah Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian Bani Umayyah, ya, kemudian dinasti Abbasiyah ini, ya, yang mana pusat pemerintahnya itu ada di Baghdad, ya. Nah, sebelumnya dinasti Umayyah yang berpusat pemerintahan di Damaskus, Syria, yaitu mengalami keruntuhan juga karena ada beberapa faktor, ya. Kemudian dinasti Abbasiyah ini, ya, ini pada masa kejayaannya adalah pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu Khalifahan Abbasiyah yang kedua setelah Abil Abbas As-Saffah, ya. Pengembangan pengetahuan ini yang menjadi keistimewaannya, ya, pada masa dinasti Abbasiyah itu dibangun dasar-dasar ilmu pengetahuan, ya, terutama para sarjana dan tokoh Islam, yang mana banyak buku-buku sejarah, buku-buku, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab pada masanya Abu Ja'far Al-Mansur hingga Al-Ma'mun, ya. Ini banyak buku-buku sejarah, kemudian buku-buku ilmu pengetahuan, ya, yang meliputi ilmu-ilmu eksat, ilmu-ilmu umum, ya, kemudian bahkan dikembangkan ilmu-ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad ini, ya. Sedikit cerita tentang Baghdad, bahwasanya Baghdad atau ibu kota dinasti masa Abbasiyah ini yang berada di Irak, ya. Baghdad itu adalah sebuah kota yang dalam sejarah Islam itu adalah kota yang sangat besar sekali, ya, yang mana dalam sejarah ditulis sebagai kota
Lailah alfu lailatin. Jadi Lailah alfu lailah. Jadi kota 1000 hari. Ya, di mana di situ itu dikisahkan sebuah ya keindahan arsitektur atau bentuk-bentuk kota yang ada di Irak atau di Baghdad atau pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah ya. Yang mana belum ada kota-kota yang sehebat dan semaju kota Baghdad itu pada waktu itu ya. Ya, di antara prestasinya itu karena apa? Keberhasilan para khalifah atau kemajuan dinasti Abbasiyah ini dalam masalah ilmu pengetahuan ya. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan pada masa Abu Ja'far al-Mansur ini dibentuk sebuah lembaga munadharah atau semacam lembaga pengkaji ilmu pengetahuan yang dikumpulkan di situ ya, sehingga mencetak kader-kader ilmuwan Islam ya, yang dalam bidang irsyad, dalam masalah bidang pengetahuan umum ya, seperti ahli matematika, kemudian mengembangkan ilmu filsafat, kemudian ilmu kedokteran, dan ilmu astronomi, astronomi ya, perbintangan dan sebagainya, yang pada masa itu adalah sangat pesat sekali. Ya, sehingga melahirkan pada masanya itu seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Khwarizmi, kemudian yang mana di situ para ilmuwan ya, gampang istilahnya itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan pada masanya itu ya. Kemudian banyak kemajuan yang dicapai waktu itu, sehingga kekuasaan dinasti Abbasiyah atau berpusat di Baghdad ini ya, pada masa Abu Ja'far al-Mansur ini sampai hingga kepada Eropa ya. Dari sampai Eropa sini ya, sampai Eropa itu yang utara, kemudian sampai ke Asia. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar sekali ya pada masa itu ya. Sehingga tidak ada kerajaan atau kekuasaan yang besar pada masanya itu hingga 5,5 abad. Jadi mulai tahun 720 Masehi sampai 1200 sekian, sampai 1230, yaitu Baghdad berkuasa 550 tahun atau 5,5 abad ya. Kalau mungkin kita Indonesia itu kan baru merdeka 75 tahun ya. Itu belum ada 1 abad 100 tahun. Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak, itu hampir berkuasa sekitar 5,5 abad, dari tahun 720 hingga 1230 ya. Jadi sangat lama kekuasaannya itu di Baghdad itu. Yang tercatat ada sekitar 47 atau 37 khalifah yang berkuasa pada waktu itu ya. Sehingga berhasil, yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Ini pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ya. Dimana pada waktu itu banyak buku-buku yang diterjemahkan ya, terutama keberhasilan dalam masalah disiplin pengetahuan, seperti di sini ya, kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintahan dalam masalah disiplin keilmuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi ya. Ini botani itu pertanian, astronomi, matematika dan sebagainya ya. Ini keberhasilan dinasti Abbasiyah waktu itu ya, dimana pada waktu itu dinasti Abbasiyah itu bisa membaca peluang, dimana ilmu pengetahuan yang berbagai macam ya, yang berbagai macam, mulai dari tadi itu adalah istilahnya itu dari ilmu eksat dan ilmu agama ya. Di antaranya ilmu eksat itu pada masa itu Persia ya, Persia itu ya, Persia, Yunani dan sebagainya itu banyak berkutat dalam masalah filsafat ya, banyak berkutat dalam masalah filsafat ya. Sehingga banyak buku-buku Aristoteles, Plato dan Socrates ya, yang pada masa kejayaan Yunani kuno ya, Persia dan Yunani kuno itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Arab ya pada masanya itu.
itu Yunani banyak dikembangkan ilmu-ilmu filsafat. Kemudian yang dari timur Romawi dan kekristenan ya, kegerejaan itu lebih banyak mengembangkan ilmu pemerintahan, sehingga banyak juga yang diterjemahkan dalam bahasa Arab juga ya. Dalam masalah ilmu filsafat itu dari Persia, kemudian dari Yunani, kemudian ilmu matematika itu dari India, kemudian dan ilmu kedokteran itu dari India, kemudian dalam masalah pemerintahan itu dari Romawi ya. Nah, itu akhirnya banyak berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh para ilmuwan muslim, tokoh-tokoh muslim seperti ya, apa namanya itu Al-Khwarizmi dalam masalah perbintangan ya, kemudian Ibnu Sina dalam masalah kedokteran, kemudian Ibnu Rusdi dalam ilmu filsafat ya. Dan banyak lagi ilmu-ilmuwan Islam termasuk Al-Ghazali ya. Tapi dalam masalah ilmu agama juga dikembangkan waktu itu ya, sehingga munculnya madhab-madhab seperti Imam Hanafi, madhab Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i yang kita kenal sampai sekarang ini dalam mengembangkan ilmu fikih juga ya. Akan tetapi itu dalam masalah bidang ilmu agama ya. Jadi pada masa kejayaannya itu ya, dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti atau pemerintahan Islam yang sangat berhasil dalam sejarah Islam. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Semoga coba kalian baca ya. Ya nanti kalau ada sesuatu yang penting ditulis atau mungkin bisa langsung ditanyakan kepada saya. Tanyakan sistem tanya jawab ya, kemudian coba kalian analisa sendiri ya, kira-kira apa yang perlu ditanyakan atau yang belum paham, coba itu kalian tanyakan ya. Ya. Baik, itu saja dari saya ya. Ya. Nah ini coba dikerjakan halaman 40 ya, ini halaman 40 ini ya. Ada 1, 2 sampai 5 ini ya. Nomor 1, apa pengaruh ilmuwan dalam kesejahteraan bangsa? Kemudian tulislah peran ilmuwan muslim bidang kedokteran lewat karya yang mendunia, dan tuliskan karya Jabir bin Hayyan, dan tulislah kiprah Al-Khwarizmi di bidang ilmu astronomi. Terangkan 3 seorang pelajar meladeni kegiatan ilmu muslim masa Daulat Abbasiyah. Baik, itu saja dikerjakan halaman 40, nanti dikumpulkan lewat via WA ya, via WA nanti coba dikumpulkan. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.